Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ari Channel. Gimana sahabat-sahabatku semua kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga juga masih diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kami sangat berharap semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kali ini saya sedang berada di lahan yang bulan-bulan kemarin itu kami garap ya. Contoh yang di belakang saya ini itu bulan-bulan kemarin yang kami garap, yang tadinya lahan ini itu tidak produktif, tapi sekarang alhamdulillah berkat dukungan saudara-saudara semua dan dukungan dari para petani juga dan tim kami juga, ini bisa terwujud dan bisa terlaksanakan. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara semua dan sahabat-sahabatku semua yang sudah menyupport dari channel-channel kami melalui subscribe dan like-nya. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Nah, bagi yang belum, monggo barangkali ingin mampir ke channel kami terbuka dengan saran, dengan komentarnya, karena komentar kalian semua, komentar saudara-saudara semua dan sahabat-sahabatku semua itu adalah buat masukan diri kami, dan semoga kami juga bisa memperbaiki daripada channel-channel kami sehingga bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi atau inovatif yang lainnya sehingga yang lain juga bisa mengembangkan dirinya juga dengan inspirasi kita. Oke, kita lanjutkan seperti apa sih perkembangannya dari pengolahan lahan tidur ini. Nanti kita lihat-lihat, karena di sini itu awalnya juga kita menanam itu kacang tanah ya, sebagai tanaman tumpang sarinya itu seperti singkong, mentimun, dan ini terong itu ada. Nah, itu sebagai tumpang sarinya. Tetapi gebrakan awal itu kita menanamnya itu kacang tanah. Jadi yang difokuskan untuk pertama kali itu adalah kacang tanah. Mungkin nanti kelanjutannya itu kita bertahap sambil melihat perkembangannya. Oke, itu aja ya. Mari kita ikuti perjalanan dari channel kami. Nah, ini tanaman kacang. Ini terutama kacang tanah ya yang kami garap. Di sini sudah alhamdulillah sudah sangat subur ya. Di sini sudah sangat subur. Dan ini adalah langkah awal kita memulai untuk membuka lahan yang belum produktif ya. Ini awalnya juga lahan tuh sudah produktif, cuma karena sudah bertahun-tahun tidak digunakan kembali. Cuma sama tim kami itu dibangkitkan kembali untuk memotivasi para penggarap agar bersemangat ya,
agar bersemangat di dalam mengolah lahan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, di sini sebagai tumpang sari dari tanaman kacang, itu tumpang sarinya itu ada singkong, ya. Ini pohon singkong nih sebagai tumpang sari dari lahan yang kami garap, ya. Nah, ini singkong, ya. Ini ya cukuplah untuk konsumsi pribadi mah cukup. Tapi tujuan kami itu bukan untuk konsumsi pribadi saja, tetapi di sini untuk meningkatkan taraf hidup, ya, para petani di sini. Kita lihat dulu, ya. Nah, ini ada jagung juga nih, jagung sebagai tumpang sarinya juga. Terus apa ya ini ya, moka apa itu, ya. Nah, itu singkong. Nah, di sini juga ada tanaman yang dulunya itu sudah tumbuh, ya, sebelum menanam kacang itu sudah ada. Ini pohon pisang. Ini jagung. Terus ada juga ini yang merambat, ini timun. Ini timun buat lalap nih, ya, bisa juga nih. Tuh, ini udah ada yang berbuah nih timunnya juga. Nah, kelihatan ya, ini nih. Ini masih muda nih timunnya nih. Ini masih muda, masih berduri. Terus kita lihat lagi. Nah, di sini ada pohon jati. Ini milik perhutani, ini pohon jati ini milik perhutani, ya. Ini beberapa pohon jati yang kita jaga juga, karena ini lahan masih lahan perhutani juga, karena sudah lama belum digarap. Karena di sini pohon jati juga sangat diperlukan, ya, kelestariannya. Jadi ikut dijaga juga. Nah, di bawah juga sama itu kacang, ya. Soalnya ini awal juga kami sudah merencanakan untuk buka awal itu penanamannya itu kacang, ya. Jadi untuk tahap awal itu kita buka itu kacang. Nah, kita lihat. Nah, untuk di sebelahnya itu kita baru menanam, ya, baru menanam kacang juga nih. Nah, ini baru kita tanam. Nanti saya juga akan menemui si penggarapnya juga. Ini pintunya kemana nih, ya?
Baik, kita akan menuju ke si penggarapnya. Nah, ini tanaman yang baru ditanam dan sudah mulai tumbuh. Ini pas tadi pagi diguyur hujan, ini jadi lumayan jalannya juga. Ibu sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ini Bu mau lihat-lihat. Pak Ujangnya kemana Ibu? Lagi kerja ya? Aduh, gimana nih Bapak? Sehat apa? Ini lagi menanam ya, baru menanam nih. Ini penggarapnya ini sangat istimewa ini. Nah itu lagi menanam bibit kacangnya. Nah inilah lahan yang kami garap, itu sangat lumayan luas ya. Ini sangat lumayan luas. Tuh. Ini para penggarapnya. Ini penggarap dari lahan ini yang kami percaya. Baik, kita lihat-lihat lagi di area yang lain.
Itu tadi kita sudah melihat-lihat keadaan dari lahan ini. Nah, semoga aja lahan ini bisa bermanfaat bagi petani-petani yang ada di sini juga nih. Semoga terinspirasi. Artinya ketika dia mempunyai lahan itu bisa dimanfaatkan sendiri. Walaupun lahan itu kecil, jadi dia itu nanti bisa terinspirasi untuk mengembangkan usahanya lewat pertanian. Nah, itu kita lihat tuh ya. Ini banyak jagung juga nih sebagai tumpang sarinya. Jagung, ada pisang ya, ada singkong juga, ada singkong, ada timun, dan juga di sebelahnya juga ada cabai rawit juga. Kita menanam juga cabai rawit. Nanti kita lihat ke sana seperti apa cabai rawitnya ya. Itu sebagai tanaman tumpang sari yang kita manfaatkan dari lahan ini. Kita lihat ke bawah ya ini. Pada intinya sih sebenarnya lahan itu semuanya produktif ya. Pada intinya produktif. Cuma kadang-kadang kita itu terkendala sama waktu. Ada yang terkendala dengan waktu, ada yang terkendala dengan modal. Jadi banyak ya kendalanya. Tetapi kalau kita punya jiwa semangat, itu semua bisa lewat. Yang penting kita mau benar-benar berusaha. Di samping berusaha juga ya, kita juga meminta kepada Sang Pencipta. Artinya berdoa. Kita menuju ke lahan yang ditanami cabai rawit ya. Kita lihat nanti apakah sudah berbuah atau belum. Soalnya itu sudah 1 bulan kami juga nggak kontrol karena kami sudah mempercayai kepada si pengelola
ya, pengelola dari lahan ini, artinya kepada petani. Nah ini lumayan juga nih singkongnya ini sebagai tumpang sarinya. Ini banyak juga nih singkongnya tuh ya, sudah tumbuh. Ini sekitar usia 3 bulan atau 2 bulan, ini sekitar segitu. Yang jelas ini usianya antara 2 bulan atau 3 bulan. Kita lihat, nah ini sekelilingnya juga kacang, singkong, ya. Lumayan juga sih buat produksi rumahan juga, ini bisa ini singkong nih. Di samping itu juga bisa untuk sambilan ya. Nah itu singkong. Nah, itu singkongnya juga banyak, dan juga pohon pisangnya juga itu di bawah tuh. Ya, pohon pisangnya juga tuh banyak juga. Kita lihat tuh ya, pohon pisang juga ada. Kita lihat nah ini pohon singkongnya juga tuh banyak ya. Kita juga sebagai ini sampingan, ada petai juga nih, petai juga nih tuh ya, pohon petai juga tuh. Ini pohon petai. Jadi kita lihat pohon cabenya ya. Nah inilah pohon cabenya nih yang bulan kemarin kita tanam. Ini ada yang sedang berbunga ya, kelihatan tuh ya bunganya tuh. Ini sedang berbunga nih tuh ya, sedang berbunga. Nah ini udah berbuah nih, banyak tuh ya, udah berbuah ya, lumayan juga sih. Ini bisa buat sambel ini. Ini buat sambel, buat sambal, buat masakan yang lainnya. Nah ini pohon cabenya. Nah ini ternyata ini sudah banyak yang berbuah, pohon cabenya tuh ya, sudah berbuah. Ini juga sama nih. Ternyata ini lahan sangat produktif sekali ya untuk kebutuhan kita. Ini kalau kita diseriuskan dalam satu tanaman, ini menjadi nilai yang sangat ekonomis. Cuma kita ini menanam cabai ini hanya sebagai tumpang sari dari tanaman pokoknya, yaitu kacang tanah. Nah ini banyak sekali nih tuh ya,
Ini belum tua sekali, ini belum. Ini sangat segar sekali. Oh ya, ini juga ada nih tuh ya, lumayan juga sih ini buat kebutuhan rumahan lah ya, buat nyambel sendiri, buat masak balado sendiri menggunakan cabai. Ini juga cukup lumayan. Nah itu diantaranya. Nah ini ada pohon singkong juga sebelahnya itu. Nih, pohon singkong. Nah inilah ide-ide dari penggerak kami, karena sayang sekali sebenarnya di sini lahan yang sangat produktif, sudah begitu lama nganggur. Jadi oleh kita itu digarap, yang artinya supaya lahan ini menjadi bermanfaat ya, terutama bagi para petani di sini juga. Nah itu tumpang sarinya pohon singkong. Setiap pohon singkong ya, setiap petak itu pohon singkong, sebelahnya kacang. Nah itu ya. Nah sama sebelah sana juga singkong, kacang. Nah ini gubuk atau bahasa kitanya sawung ya, sawung untuk berteduh nih, sawung untuk berteduh. Nah ini juga nih lahan masih banyak yang belum kami garap. Di sini masih banyak yang kosong. Nah ini rencananya juga mau digarap juga nih, lumayan juga ini bisa hidup kembali lahannya. Nah itu ada pagar, itu sengaja kami pagar, maksudnya ketika kita sudah menanam benih bibit yang kita tanam di area langsung tanah ini, supaya tidak diserang oleh sekawanan atau segerombolan babi liar atau babi hutan ya. Itu sengaja kami pagar, bukan membatasi bahwa ini milik saya, bukan, tetapi itu sengaja perlindungan supaya tanaman kita itu terjaga dari serangan-serangan hama liar. Kita lihat lagi di sekelilingnya. Nah ini lahannya sangat lumayan luas nih, sekitar 4 hektar. Lahannya ini sekitar 4 hektaran lah ya. Itu juga ada tuh pagarnya tuh, kita lihat ya. Nah ini, nah itu tuh. Oh ya, kita lihat ya pagarnya. Ini di sekeliling kita juga udah dipagarin semua nih ya. Bukan sekeliling kita, tetapi lahan kita di sini yang kita garap itu sudah dipagarin semua. Itu fungsinya tadi yang saya utarakan, untuk menjaga dari serangan
binatang buas, terutama babi hutan. Dia sangat suka sekali, apalagi dengan singkong ini. Kita lihat ke bawah lagi. Ini sangat luas kalau kita muter ya, lumayan bisa memakan waktu 1 jam lebih nih kalau kita kelilingin semua ini. Nah, inilah fungsinya, kenapa kita ingin sekali memberikan motivasi kepada para penggarap, yaitu seperti ini. Jadi tidak ada lagi lahan yang tidak berfungsi. Artinya lahan-lahan nganggur itu kita bisa manfaatkan semua bagi para petani. Makanya dari tim kami itu begitu sangat antusias dan sangat kompak di dalam mengolah ya, tepatnya mengolah lahan tidur. Di samping kita menjaga ekosistem alam juga, karena di sini daerahnya itu daerah sempadan ya, artinya bukit ini. Tuh kita lihat ya, ini daerah bukit masuknya ini. Jadi lahan itu umpag-umpagan, kalau itunya bersap-sap atau bukan bersap-sap, jadi kayak tangga gitu. Nah, inilah hasil ya dari pengolahan lahan tidur yang selama ini kita garap dan cukup memuaskan bagi saya ya, memuaskan bagi kami semua, dan memuaskan bagi para petani semua yang ada di sini, dan memuaskan juga bagi desa, terutama ya desa di sini. Nah, ini oh ya, kelihatan itu lumayan juga nih naiknya juga. Tadi turunnya juga ya lumayan, karena lahannya ini sekitar tahu 3 hektaran atau 4 hektar ini. Soalnya masih banyak yang belum kami garap ya. Nah, sengaja kenapa saya explore ya, artinya di sini atau saya videokan ini karena bukan apa-apa ya, karena kami itu ingin semua masyarakat itu berpikir maju, terutama para petani ya, itu harus berpikir maju dan harus bisa melangkah ke depan. Makanya saya selalu memberikan inspirasi buat kita semua supaya kita bisa berkembang. Bagaimana caranya? Nah, manfaatkanlah tempat ataupun lahan yang ada di sekeliling kita, yang artinya tidak melanggar hukum dan norma-norma agama dan juga adat istiadat. Selagi kita tidak melanggar hal-hal tersebut yang saya utarakan, insya Allah hasil pengolahan ini menjadi suatu keberkahan. Nah,
Dan ini mungkin sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Nah, ini kita lihat tuh. Di sebelah kita, di depan kita juga tuh tanaman singkong ya, lumayan. Nah, kita mau lihat di sebelah sini ya. Ini yang baru kita tanam. Ini sekitar usia 1 bulanan. Ini kacangnya ini. Ini 1 bulanan ini lumayan. Nah, ini udah mulai masa panen nih. Kalau udah mulai masa panen kelihatan sekali, terutama pada daun ya. Ini daunnya ini udah sangat tua sekali tuh, udah bercak, dan ini sudah keras sekali, agak menguning dan bukan warna hijau cerah. Ini sudah menguning ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini semuanya ini udah fase pencabutan ini. Artinya udah masa panen lah ya. Nah, ini semua tuh. Kita zoom. Kita lihat ya. Tuh. Mungkin tuh ya, kelihatan sekali ya. Fokus. Tuh, bercak-bercak kayak gini. Ini bukannya rusak daun, tetapi ini memang sudah masa panen ya untuk tanaman kacang ini, karena yang di sini itu memang usianya lebih jauh berbeda, karena ini penanaman awal ini. Yang di sini itu penanaman di awal, waktu pertama kali kita garap, waktu pembabadan semak-semaknya. Terus seminggu kemudian kita tanamin kacang. Tuh, memang ini usianya memang jauh berbeda gitu. Ini udah mulai masa atau fase panen ya. Semoga ini sangat memuaskan hasilnya. Baik, kita lanjut lagi dari apa ya, peninjauan, bukan peninjauan ya, tetapi hasil usaha kami ya, hasil usaha kami yang bekerja sama dengan tim kami juga, dan khususnya juga yang bekerja sama yang sangat berjasa di sini juga para petani. Kalau tidak ada para petani, mungkin kita sendiri yang garap, kita tidak mampu ya untuk menggarap segini luasnya. Apalagi kita tidak mempunyai pengalaman khusus di dalam penggarapan tanah. Tetapi kita hanya memiliki ide-ide kreativitas untuk sifatnya untuk membangun. Nah, kita lihat juga tuh, yang sifatnya untuk membangun para petani supaya lebih maju lagi. Makanya kita support dengan ide-ide kreativitas kita, supaya lebih seimbang. Nah, di sini kan tanahnya tinggi nih, perbukitan.
dengan adanya penghijauan seperti ini, paling tidak kita bisa mencegah erosi atau banjir ya, banjir. Karena apa? Karena tanahnya itu sudah terikat oleh akar-akar tanaman yang kita tanam. Nah, itu pagarnya itu sampai sini juga, ini full, ini keliling. Nggak ada yang cowong, ini cowong aja satu, nggak ada pagarnya. Udah habis semua kacangnya, ini kacang singkong habis semua sama hewan nih. Karena di sini masih banyak ya binatang-binatang liarnya. Oleh karena itu bikin pagar supaya mencegah agar binatang-binatang yang merusak tanaman itu tidak mengacak-acaknya. Kita kembali ke atas. Nah, nanti kita lihat tampilan atau pemandangan dari atas ya, seperti apa. Baik, khususnya yang sudah like, yang udah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan bagi yang belum, saya mohon dukungannya agar ide-ide kreativitas kami semua itu mendapat dukungan dari saudara-saudara semua. Nah, ini ada tumpang sarinya juga ini. Tuh. Ternyata petani di sini sebenarnya cerdas. Dia sangat cerdas. Cuman mungkin karena waktu itu belum ada yang menyupport ya, artinya memberikan semangat. Jadi dia tidak tergerak hatinya untuk mengembangkannya. Nah, setelah kami support, itu dia langsung bergerak, dan tanpa diberikan aba-aba oleh kita juga, dia sudah mengerti. Ya maklum ya, namanya juga dia basicnya itu sudah berpengalaman di bidang pertanian, terutama di dalam bercocok tanam. Jadi dia ketika kami memberikan suatu arahan, itu dia langsung menangkap dan langsung mempraktekkan. Ya contohnya aja seperti tanaman ini ya, saya sendiri tidak tahu nih tanaman apa ini. Ya mungkin rekan-rekan mengetahuinya. Ini ya tanamannya nih, yang saya pegang nih. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, saya sendiri tidak tahu nih ini tanaman apa ini ya. Yang jelas dia tidak sembarangan di dalam menanam pohon ya. Pastinya ini sangat berguna. Nah, inilah kecerdasan para petani di sini gitu. Jadi tanpa kita suruh untuk menanam ini, untuk menanam itu, dia tidak. Dengan sendirinya dia tergerak otaknya itu untuk menanam apa gitu. Jadi
terbuka sendiri inspirasinya, yaitu karena mungkin awal gebrakannya itu dia mau apa gitu, cuman itu aja. Mungkin pikirnya dia tidak mempunyai lahan, bisa jadi akhirnya dia enggan untuk mengolah karena tidak ada lahan, apa yang diolah, kan gitu. Nah, setelah kami berikan arahan dan berikan kesempatan, akhirnya dia mau bergerak, dan tanpa disuruh juga dia sudah melakukan dengan sangat komitmen dan sangat baik ya. Nah, ini pohon kacang semua ini. Tuh ada jagung nih, tuh ini jagung nih, oh jagung ya, itu sebagai tumpang sari. Nah, ini sebelahnya hutan pinus tuh, nah ya, tuh ini hutan pinus. Jadi lahan ini tuh kita garap itu persis di hutan pinus ya posisinya. Cuman hutan pinus ini adalah pucuk dari atau puncak ya, puncak dari bukit ini, bukit lahan ini ya. Kita mau lihat nanti ke atas ya, pemandangannya seperti apa setelah kita tanamin tanaman kacang ini. Apakah tampilannya seperti dulu atau tampilannya sangat mengagumkan. Ini kalau kita lihat ya dari bawah, tuh dari bawah, tuh itu pagar semua tuh. Itu emang sengaja itu dipagar, bukan artinya bukan kita itu ini punya saya, bukan. Tetapi itu memang untuk menjaga supaya hewan-hewan liar yang biasa merusak tanaman itu tidak memasuki atau tidak merusak tanaman ini. Oh ya, tampilan dari bawah itu. Kita lihat dari bawah. Oh, yang tadinya semak belukar ini sudah sangat indah ya, kata saya sih sangat indah sekali ini pemandangannya. Di samping sangat indah dan juga sangat bermanfaat. Kita mau ke atas ya. Salah jalan, maaf nih, salah jalan. Waduh, istimewa nih petani. Nah, ini jalannya nih, bisa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini ini sangat indah ya. Pokoknya pada intinya kita itu bagaimana caranya untuk bisa memotivasi diri kita, terutama ya. Pertama itu. Nah, yang kedua, bagaimana motivasi kita itu bisa berguna dan juga bisa bermanfaat kepada yang lainnya, yang akhirnya yang lainnya juga mempunyai motivasi yang sama seperti kita, ingin maju
Nah, ini kita lihat dari atas ini ya. Ini kayaknya ini paling ujung nih. Ya inilah ini dari atas sini ya, ini sudah mentok nih. Nah, udah pagarnya udah batas ini. Oh ya, ini pagarnya. Ini saya pegang nih ya. Nih. Nah, ini pagarnya lumayan buat menghalau binatang-binatang yang merusak tanaman kita. Memang ini harus dijaga juga nih, harus kita sering kontrol. Nah, kita lihat pemandangannya ya dari atas ini, dari puncak sini. Nah, inilah pemandangannya kita kalau lihat dari atas. Sangat indah sekali. Nah, ini sebelahnya baru ditanam, ini paling sekitar 3 mingguan ini tanamannya. Nah, tuh, kita lihat dari atas ya. Tuh hutan pinusnya. Nah, hutan pinusnya juga tuh. Nah, ini sekelilingnya pohon pinus ini. Ini milik perhutani ya. Milik negara ini. Jadi dulunya di sini itu semak belukar yang tidak produktif lah istilahnya, hanya mengandalkan pohon jati ya, terus pohon-pohon kayu lainnya. Nah, oleh kami terus sama penduduk desa terutama ya, penggarap sawah atau petani ya, itu dimanfaatkan supaya menjadi suatu lahan yang sangat berguna. Maka diciptakanlah seperti ini. Artinya kita bikin ya, bukan cipta itu kita membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, bukan yang tadinya kosong menjadi ada. Maksudnya diciptakan di sini itu kita membuat dari hasil inspirasi kita berupa lahan yang sekiranya bisa menjadi produktif dan bisa bermanfaat bagi petani sini juga. Maksudnya seperti itu. Jadi memberikan inspirasi atau motivasi sehingga bisa membantu, sedikitnya bisa membantu tingkat ekonomi ya, tingkat ekonomi masyarakat atau si penggarap atau si petani itu sendiri. Oke, kita akan turun.
Baik, kita akan melihat hasil penanamannya. Nah, inilah kacangnya, lumayan cukup besar-besar. Nah, inilah hasil kacang yang kita tanam ya. Ini sebagai contoh aja. Yang tadi saya bilang bahwa daunnya sudah pada menguning ya. Ini udah wayahnya kita cabut, ini udah kita ambil buahnya. Baik, saya akan membantu untuk memanen hasil kacang ini ya. Nah, ini sedang memanen sebagian hasil tanamannya. Baik, sebentar saya akan ikut membantunya terlebih dahulu. Nanti kita lanjut kembali. Nah, setelah hasil pemanenan nanti dikumpulkan seperti ini. Setelah terkumpul baru diambilin biji kacangnya ya, buah kacangnya itu nanti diambilin, dipetikin satu-satu seperti ini. Nah, seperti ini. Ditinggal diwadahin ke dalam karung. Oke, kita lanjut lagi. Biasa kita akan bantu lagi, nyabutin lagi, siap tempur. Mungkin ya, mungkin itu saja yang bisa kami tayangkan ya di dalam video ini. Maksudnya bukan kita itu bukan pamer inilah hasil kita, bukan, tetapi di sini memberikan edukasi ya, ataupun pelajaran-pelajaran kepada
kita semua, khususnya bagi petani yang belum, ya artinya belum terinspirasi. Mungkin dengan video ini mereka bisa terinspirasi gitu. Tujuan kami cuman itu. Cuman yang kami garis bawahi di sini, janganlah menggunakan lahan-lahan yang bukan hak milik kita tanpa seizinnya. Artinya kita main garap saja. Kalau bahasa Jawanya itu seenak udele dewek. Nah itu jangan ya, itu melanggar hukum dan melanggar norma-norma agama juga, dan melanggar hak-hak adat juga, terutama hak asasi, hak kepemilikan. Jadi juga ini semoga di dalam tayangan ini menjadi suatu yang sangat bermanfaat ya, untuk menginspirasi bagaimana kita bisa maju ke depannya. Jadi mempergunakan lahan yang ada, kita gunakan dan kita olah sebagai sumber daya hidup kita. Syukur-syukur kita bisa kembangkan ilmu kita kepada yang lainnya, yang akhirnya di samping kita bisa dapat berbagi, juga kita bisa memberikan sesuatu hal yang sangat istimewa dan terpuji. Nah itu makanya tujuan kami di sini, di samping mengolah lahan ini untuk kesejahteraan bagi kami semua, terutama yang pengelola juga, kami memberikan edukasi ataupun bimbingan ataupun inspirasi supaya kita semua itu bisa berkembang. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila di dalam penayangan kami ada salah-salah kata ya, di dalam penayangan kami barangkali ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan dukung kami terus di dalam perjalanan kami. Semoga apa yang telah kami berikan itu menjadi suatu yang sangat bermanfaat, di samping untuk kita semua dan juga untuk para petani. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan di dalam pengambilan video kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, akhirul kalam, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi yang bermanfaat. Amin. Nah, kita lihat ya tuh. Ini wilayahnya juga sangat asri juga di sini, sangat indah ya tuh, lihat sangat indah sekali kalau kita bisa memeliharanya itu.
lanjutkan, mau turun ya, karena di sini sudah cuacanya sudah mendung. Yang dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya harapkan juga semoga kita semua di dalam melakukan hal ini tidak ada hambatan dan tidak ada halangan, dan diberikan kelancaran ya, kelancaran dan keselamatan untuk diri kita. Kita lihat tuh para petani juga lagi ngaso juga, jadi sama juga mungkin capek. Jangankan mereka, saya yang cuman seperti ini aja merasakan, tetapi capek ini bisa tertutupi dengan hasil jerih payah yang kami usahakan selama ini. Nah, baik, kita menuju ke bawah. Ini lewatnya mana ya? Salah jalan, nanti nginjek lahan lagi. Oh enggak, benar. Ini ya, oh ini lahannya istimewa banget nih. Nah, ini apa ya namanya tuh, aduh lupa saya tuh. Ini buahnya itu ini sangat lumayan nih, bisa buat obat ini ngomongnya sih, obat tradisional atau herbal ya, obat herbal. Cuma saya lupa namanya ini apa ya, aduh. Ini sebagai tumpang sarinya ini lumayan juga nih, ada berapa ratus pohon nih ini. Aduh lupa namanya, aduh. Itulah ide-ide kreatif daripada petani, ternyata saya acungkan jempol juga. Dia sempet ngasih tahu, cuman saya lupa nih namanya. Nah ini ini hasil panen nih sementara dari tumpang sari, kacang panjang ini. Lumayan hasilnya. Nah ini kacang suuknya ini tuh, istimewa nih, gede-gede banget. Cuman hari ini kita mengambil dapat 4 karung ya, mungkin besok lagi kita ambil lagi. Ya inilah fungsi daripada lahan yang tadinya produktif sekarang jadi produktif. Iya, asup tina tiping kena. Asup ke Indonesia. Nah ini lagi pada istirahat dan mau makan siang ya. Ini mau makan siang ini, habis nyabutin kacang ini,
habis panen kacang, jadi sekarang lagi istirahat sambil bersantap. Ya inilah keindahannya kalau di perkampungan atau di pedesaan. Itu masih di bawah keraknya. Nah ini cuman hanya sekedar Cirebon intip, Pak. ala kadarnya, tapi ini sangat istimewa ini bagi kami ini. Sangat istimewa ini. Ini khas kampung tapi banyak dirindukan oleh semua orang ini hal seperti ini. Tuh ada ikan asin. Tuh ikan asin. Nah, ada kerupuk. Tuh ada mentimun, ada tahu tempe. Ini ada sayurnya. Ini hasil dari penanaman sendiri nih. Favorit ikan asin. Tuh, piringnya juga antik di sini pakai daun jati. Ini gelarannya juga ini pakai daun pisang nih. Tuh, ada sambal. Tuh, ini ada Bapak Misnen nih lagi makan juga nih. Ibu juga Makan bersama sama lagi ibu. makan bersama nih. Sama. Tuh ikan asinnya. Ya udah ya kita Kan. mau makan dulu nih. Jadi kepengen akhirnya nih saya juga. Udah ya tutup dulu nih.